Usai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Kepala Desa Dadapan, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pihak Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk segera turun langsung ke lokasi yang menjadi objek laporan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan di lapangan, tim penyidik menemukan berbagai indikasi pelanggaran, mulai dari volume pembangunan yang tidak sesuai hingga dugaan rendahnya kualitas hasil pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, Kejari Nganjuk mengidentifikasi adanya potensi kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai 400 juta. Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robi Yahya, menjelaskan dalam penyelidikan awal terungkap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa. Dana desa yang awalnya ditransfer ke bendahara kemudian diminta oleh Kepala Desa untuk dialihkan ke rekening pribadinya. Kejaksaan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap lebih banyak lagi kerugian negara. Untuk perkembangannya dapat kita sampaikan beberapa hal ya, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diluruskan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Jadi untuk dugaan laporan pengaduan di penyalahgunaan wewenang di Desa Dadapan, itu dari hasil pengumpulan bahan keterangan dan data, kita temukan fakta ada uang sejumlah sekitar 400 juta rupiah yang diduga disalahgunakan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, dari tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangannya sudah salah. Dari rekening kas desa ditransfer ke rekening kawar keuangan atau bendahara, ditransfer lagi ke kepala desa, seperti itu. Nah, terkait dengan munculnya berita bahwa ada 700 juta yang diduga disalahgunakan, setelah hasil pemeriksaan itu merupakan dana anggaran yang cair di tahun 2025, rekan-rekan sekalian, sebelum akhirnya ada pemblokiran oleh Dinas DPMD. Dan untuk pihak-pihak yang sudah kita mintai keterangan, ada 13 orang dari pihak desa, lain perangkat desa, pelaksana kegiatan, bendahara, sekretaris, dan kepala desa. Kemudian 2 orang dari Dinas PMD yang merupakan leading sektor dari pemberdayaan desa. Seperti itu. Dan untuk penanganan perkaranya, kita tingkatkan ke tahap penyelidikan ke bidang pidana khusus. Kita bagi 2 tuh berkasnya, untuk bidang pidana khusus dan untuk inspektorat, untuk dilakukan audit investigasi, bukan lagi audit tujuan tertentu. Dan kami harap dari nilai yang sudah muncul tadi, sekitar 400 juta, semoga masih bisa terungkap adanya temuan-temuan yang lain. Sehingga nantinya di dalam penanganan perkara, dalam hal nanti ketika sampai di dalam ranah penuntutan, pemulihan keuangan negara yang bisa kita selamatkan lebih banyak lagi, teman-teman sekalian. Selain itu dapat kami sampaikan, salah satu modus operandinya adalah di dalam pelaksanaan kegiatan anggaran desa itu, di dalam pertanggungjawabannya itu tidak sesuai, rekan-rekan sekalian. Jadi kegiatannya untuk A, ternyata yang diinput oleh pihak oknum di desa ini itu kegiatan B, seperti itu. Nah, makanya kita memerlukan keterampilan atau keahlian dari tim ahli untuk mengungkap hal tersebut. Nah, selain itu, dari hasil kunjungan kami kemarin untuk ketika melakukan pengecekan antara RAB dan bangunan, senyatanya itu ada ditemukan kekurangan di situ, ada volume di situ. Namun itu hitungan kasar ya teman-teman sekalian, karena kita belum menyentuh terkait dengan kualitas bangunannya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Intinya, terima kasih. Kami mohon doanya agar penanganan perkara ini lebih kencang lagi, lebih cepat lagi, sehingga semakin terang di kemudian hari. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.